Yesaya 43 ayat 11 sampai 12. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Yohanes 13 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Selamat bersama kembali, kita mengambil waktu kedua. Mari dengan penuh sukacita dan gembira kita menaikkan nyanyian rohani Matonis 234 Hai Dunia Gembira. Terimalah bersama bersyukur.
Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita, mari kita menaikkan pujian kita sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
kita beresponsor ya dari Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat 2 sampai dengan 6 secara berganti-gantian. Dimulai dari saya dan ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Kita mulai. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Dia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan mendapat dengan kebenaran dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasyurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorai, hai manusia, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, bangkit dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersama ini. Dari selanjutnya pada hari ini, dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Diberikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan pujian maupun kesaksian waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan masuk ke dalam jemaat kita pada minggu ini. Pertama dari panitia kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pada Bapak kita telah tertera untuk bertugas pada minggu yang akan datang, tanggal 22 Desember 2024. Dengan pelayanan firman, Evangelis Novia Daud, liturgis Yohanes Yesler Patinama, pemain pujian Maria
Jessica dan Melinda, musik Julie, pembaca Krista Wiwin Prandolia, dan Syafaat Fitri Sitohang, persembahan Julina Sehingga, Operator Streaming Marta Terpu, Operator RCD Natalia Trambana, persembahan pujian dari CMCM, dan mengingatkan untuk persiapan petugas. Selanjutnya dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan didirikan 2 kantung untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan. Persembahan ke depan untuk panitia Natal. Berikut telah tertera pada daftar jemaat kita untuk jumlah persembahan dan juga kehadiran jemaat pada minggu yang lalu, bisa kita lihat bersama. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah yang memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selanjutnya Komisi Pengangkutan dan Evangelisasi dalam rangka merayakan Natal agar setiap kelas meeting dapat mengisi acara Natal dengan mempersembahkan pujian dan dapat menginformasikan kepada panitia kebaktian. Berikut juga telah tertera pada waktu jemaat kita untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Desember. Bisa kita lihat, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang namanya belum tercantum yang berulang tahun pada bulan ini, dapat menghubungi Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Selanjutnya kita sakit dari PTGMI, saudari Cici sedang dirawat di rumah sakit Ansari Saleh di gedung Nilam lantai 2 ruang 2A. Kita dukung dan doa untuk pemulihan dan kesembuhan dari saudari Cici. Berikut juga untuk pokok doa bisa kita lihat pada jemaat kita masing-masing. Selanjutnya dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, Prospektisasi CD selama bulan Desember diliburkan, dan 2 pagi dilaksanakan setiap Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 di gereja. Selanjutnya dari pimpinan jemaat pada tanggal 14 Desember 2024, Pendeta James Dalmanik melayani khotbah pada perayaan Natal di Gereja Po Tarjung, Kota Baru. Dan pada hari ini 15 Desember 2024 melayani perjamuan kudus di GMI Batra Swarga. Selanjutnya untuk seksi pemuda-pemudi, bahwa pada tanggal 21 Desember akan diadakan caroling ke rumah-rumah jemaat, dan kita akan berkumpul di gereja pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk langkah jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama masuk dalam syafaat kita. Untuk itu mari kita kembali menaikkan pujian kita dan mengatakan kasih setiamu yang kurasakan.
Pujilah Kau Bapa yang kami sembah. Hanya bagi Kau Bapa kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini ketika kami boleh datang, bukan karena kelebihan kami Tuhan, tapi karena kami datang dengan kerinduan. Kami datang dengan rasa syukur. Kami datang dengan kerinduan kepada Bapa kami. Kami rendahkan hati kami Tuhan ketika kami akan menaikkan setiap doa syafaat kami. Jadikan kami seperti Maria yang duduk tenang diam dekat hadirat Bapa. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pesta pemilu yang boleh dilaksanakan. Mengucap syukur untuk kedamaian bagi bangsa kami. Ya Bapa, biarlah di periode kedepannya Tuhan Engkau terus turut campur tangan untuk pemimpin bangsa kami. Berikan kebijaksanaan, berikan kerendahan hati dalam diri mereka ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, terkhususnya GMI di manapun berada ya Bapak, biarlah Tuhan tangan kasih Tuhan menyertai setiap gereja-gereja yang dalam pertumbuhan. Tuhan tolong campur tangan Tuhan bekerja, segala yang mereka perlukan Tuhan yang sediakan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini, dalam segala pekerjaan mereka Tuhan, dalam setiap waktu yang mereka sisihkan untuk datang kepada Tuhan, setiap tenaga, setiap materi yang boleh mereka sumbangkan untuk melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melihat keikhlasan kerelaan hati mereka ya Bapa. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa untuk setiap perancangan dari gereja ini, terkhususnya kami ingin persiapkan perayaan Natal Tuhan. Biarlah saat ini kami angkat tangan Tuhan karena kami belum memiliki dananya, tapi kami percaya Bapa yang sediakan, Bapa yang utus setiap hamba-hamba Tuhan yang akan membantu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap panitia perayaan Natal, biarlah mereka boleh melaksanakan tugasnya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mereka masih di perantauan dan mereka rindu untuk Natal bersama. Biarlah Tuhan di lain kesempatan Engkau boleh izinkan mereka untuk kembali Natal bersama dengan kami di tempat ini. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang bisa berbaring lemah Tuhan, di rumah sakit, di rumah. Biarlah Tuhan kami tumpang tangan atas mereka Tuhan. Segala penyakit yang mereka alami Tuhan tidak akan membawa mereka kepada kebinasaan, tapi akan membawa mereka kepada mukjizat yang mereka lihat dan mereka percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja atas mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk setiap klien-klien Tuhan di tempat ini dan hari ini mengambil bagian dalam penata-penata. Juga Tuhan tolong urapi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syafaat kami. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan segala doa yang kami naikkan ini jadilah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian bukti kebesaran. Thank
naikkan kepadamu ya Tuhan, karena setiap hari dan setiap langkah-langkah kami Engkau senantiasa ada di dalam perjalanan hidup kami, sebab Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami, Allah yang Immanuel, yang selalu ada di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kami. Engkau tidak pernah lalai untuk menyertai kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami dibawa masing-masing dari tempat tinggal kami untuk bersama-sama bersatu dan bersekutu, bersehati di dalam memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, di hari kemenangan ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan sebagian firman-Mu yang merupakan makanan terbaik kami, yaitu makanan rohani bagi hidup kami, bagi roh kami ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami, menyertai kami, Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya setiap kata-kata dari kebenaran firman Tuhan merasuk dan memampukan kami untuk menjalani hidup kami dengan lebih baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Zefanya, pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Zefanya, pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian bagian daripada firman Tuhan ini. Saya membaca ayatnya yang ke-14 dan saudara membacanya ayat yang ke-15. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-sorailah hai Israel, bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah melepas binasa musuh, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Kau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu yang di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia berikan engkau dengan sukacita, Ia memberi engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan menyingkirkan malapetaka darimu sehingga engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindas, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang dapat malu menjadi kepujian dan kenamaan seluruh. Kita baca sama-sama. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu aku akan mengumpulkan kamu. Sebab aku akan membuat kamu menjadi pertama dan kebencian di antara segala bangsa di bumi, dengan memberikan keadaanmu di depan matamu. Firman Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita, dan kiranya kita juga menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari Rabu yang lalu saya ke gunung
Dan memang jadwal setiap minggu saya harus ke gunung. Setiap kali ke gunung biasanya kegiatan paling utama adalah mendengarkan laporan misi dari guru-guru misi kami yang ada di daerah Pegunungan Ratus. Cukup menarik, saudara, ada satu guru yang menceritakan tentang proses penginjilan kepada anak-anak. Ya, sebenarnya itu proses penginjilan yang tidak dipersiapkan, tidak disadari dengan persiapan yang baik begitu. Karena memang biasanya penginjilan itu dilakukan ke rumah tangga atau ke orang tua. Nah, ini adalah satu penginjilan spontan. Ketika anak-anak TK kami itu sedang proses belajar mengajar, maka pada saat istirahat ada beberapa anak yang tidak mau keluar, tapi mereka bermain-main di kelas. Dan ibu guru bilang, ayo main di luar. Tapi ada satu anak bilang gini, Bu, Ibu gak takut ya tinggal di sini? Lalu ibu ini bilang, enggak lah, ngapain takut? Kenapa? Terus anak ini bilang, Bu, di sini banyak hantunya loh. Ya, banyak hantunya loh, Bu. Ah, masa? Kata ibu guru ini, kok tahu kalau di sini ada hantu? Iya, Bu, itu kalau malam-malam banyak bunyi-bunyi yang aneh-aneh. Tapi tiba-tiba kawan di sebelahnya, sama-sama anak TK juga, berkata begini, Bu, dia bohong, Bu. Di sini nggak ada hantu, Bu. Kan ada Tuhan Yesus yang lebih hebat. Dan ketika anak ini berkata, di sini ada Tuhan Yesus yang lebih hebat, guru kami ini guru baru, dia baru masuk. Ya, yang pada ibadah di sini si Ine. Dia kaget mendengar anak ini berkata, di sini ada Tuhan Yesus yang lebih hebat. Anak ini masih keharingan, orang tuanya juga masih keharingan. Kemudian ibu guru ini mengambil perkataan dan pernyataan anak ini dan dia mulai menginjili anak yang tadi bilang di sini ada hantu. Ya, jujur kata kawanmu ini, hantu ada, tapi Tuhan juga ada. Hantu memang hebat, tapi Tuhan Yesus lebih hebat. Hantu menakutkan, tetapi Tuhan Yesus tidak menakutkan. Dan anak ini kemudian diam 1000 bahasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti anak yang pertama mengatakan bahwa di sini ada hantu. Ini berita bisa mungkin iya, tetapi juga katanya temannya ini bohong. Tetapi berita ini memang adalah satu berita yang berupaya untuk membuat orang lain menjadi takut. Dan kalau kita melihat zaman kita ini, maka secara pasti kita akan mengetahui bahwa di zaman kita ini dipenuhi dengan berbagai berita yang mengganggu, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat orang lain itu mengalami sebuah kekhawatiran. Dan di zaman kita sekarang ini, kita ditakutkan, digentarkan, khususnya ibu-ibu, ya, dengan mulai meningginya harga-harga barang. Mungkin saudara pernah dengar video yang yang memposting atau yang memviralkan tentang Pak Prabowo menaikkan gaji guru-guru. Ya, wah, guru-guru senang semua, pegawai negeri senang semua. Padahal sebenarnya kenaikan gaji guru yang diumumkan Prabowo itu sudah naik beberapa bulan yang lalu. Ya, dan cilakanya
ketika beberapa bulan lalu gaji guru sudah dinaikkan, harga barang juga sudah naik. Ketika Prabowo mengumumkan bahwa dalam tahun depan ini gaji guru akan dinaikkan, maka harga barang juga sudah mulai naik lagi. Dan ini membuat beberapa orang mulai mengalami kekhawatiran. Para pedagang juga mulai mengalami kebingungan karena barang-barang harus naik. Dia juga harus menaikkan harga barang. Kalau dia naikkan harga barang, maka daya beli masyarakat akan semakin susah. Ini satu ketakutan yang sedang mengganggu kehidupan sosial kita. Belum lagi adanya ramalan-ramalan tentang megatrust yang sangat mengerikan sekali, bahwa dalam waktu dekat ini akan terjadi gempa bumi dengan skala kurang lebih 9 skala Richter, dengan diikuti tsunami yang tingginya itu cukup luar biasa, ya, sampai 10 meter ke daratan. Jadi kalau nanti terjadi tsunami atau gempa bumi, maka Banjarmasin nggak usah cari tempat untuk selamat, karena kita ini ada di bawah laut. Jadi kalau naik 10 meter, maka separuh dari penduduk Kalimantan Selatan ini akan tindak alam. Ya, meninggoy katanya bahasa keren. Iya, 10 meter itu. Kita di bawah laut loh. 0, sekian meter. Habis semua itu. Mau lari ke Meratus terlambat. Dia baru sampai bandara sudah habis. Apalagi kalau larinya jalan kaki gitu ya. Oh, selesai itu. Ini satu berita yang membuat orang semakin merasa terganggu hidupnya. Berita yang menakutkan. Belum lagi kalau kita mendengarkan tentang peperangan bangsa-bangsa yang ada di dunia lain, yang juga berdampak kepada kita. Ini juga akan mengganggu, membuat orang begitu takut, saudara. Belum lagi dengan adanya degradasi, penurunan moral dari manusia yang luar biasa. Kalau dulu mungkin kita jarang dengar seorang anak bunuh papanya. Sekarang banyak. Seorang ayah membunuh ibunya, orang tuanya, banyak. Kita mungkin pernah lihat viral di video 2 bulan lalu atau bulan lalu, seorang ibu yang sedang berkaraoke. Padahal lagunya lagu rohani gitu ya, nyanyi dengan saudaranya. Tiba-tiba suaminya dari belakang ambil pisau lalu tusuk istrinya yang sedang menyanyi. Dengan sangat gampang sekali dia tusuk, dan kemudian istrinya meninggal dunia. Kejadian-kejadian seperti ini dulu mungkin sangat jarang sekali kita dengar. Tapi sekarang orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Bahkan baru-baru ini terjadi seorang polisi membunuh ibu kandungnya sendiri. Ini kejadian-kejadian yang semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan kita semua, saudara. Kriminalitas yang luar biasa yang cukup dapat mengganggu ketentraman dan kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata persoalan-persoalan tentang ketakutan, gangguan-gangguan itu sudah ada sepanjang masa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia selalu diganggu dengan ketakutan, kekhawatiran, dan berbagai-bagai macam hal-hal yang negatif. Termasuk bangsa Israel, bangsa yang menjadi pilihan Allah pun
tidak luput dari kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa ini sendiri. Ya, di mana mereka pada saat kitab ini ditulis, mereka sedang berada di dalam masa-masa kesulitan, dijajah dan dibuang di tengah-tengah bangsa yang lain. Persoalannya karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka berbakti kepada dewa-dewa buatan manusia. Mereka berkompromi dengan dosa. Dan selama bertahun-tahun mereka mengalami pembuangan. Di sana ada penderitaan, tersiksa secara luar biasa, dan tentunya mereka direndahkan, sangat direndahkan, karena mereka merasa mereka bangsa yang tinggi, bangsa yang dipilih Allah, tapi kemudian mereka terperosok begitu dalam di dalam pembuangan dan dihina oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi saudara, pada saatnya Tuhan, bangsa Israel mulai mengalami kasih karunia Allah. Melalui Nabi Zefanya, datanglah suatu berita sukacita, suatu harapan baru yang akan dinyatakan melalui kedatangan Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita, yang juga disampaikan Nabi Yesaya di dalam pasal 7 ayatnya yang ke-14, di mana Yesaya dan Zefanya ini adalah dua hamba Tuhan yang hidup sejaman. Jadi Tuhan tidak hanya bicara kepada Zefanya saja, tapi Tuhan juga bicara kepada Yesaya. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan ini bukan berita bohong, tapi ini adalah satu berita yang sungguh-sungguh original, berita yang sungguh-sungguh berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan Allah yang menjadi sesembahan orang-orang Israel melalui nabi-nabinya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam nubuat ini, ya, kita dapat perhatikan baik-baik bahwa Tuhan memberikan satu harapan baru bahwa orang Israel akan dilepaskan dari penjajahan. Tetapi sebenarnya secara rohani pada saat kehadiran Allah sebagai manusia, yaitu melalui Yesus Kristus, ini ada satu kelepasan, bukan hanya soal penderitaan, soal jajahan, tetapi satu kelepasan dari segala sesuatu, termasuk juga kelepasan daripada dosa. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus yang disebut dengan Immanuel, yang dicatat di dalam kitab Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Saudara, kita akan perhatikan sekarang apa saja reaksi tentang nubuatan Immanuel yang disebut di dalam ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20 ini. Pertama, saudara, reaksi yang muncul, yang harus terlihat, tergambar di dalam kehidupan orang-orang Israel ketika mereka ada dalam penderitaan itu. Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bersorak-sorailah hai Israel, bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati. Respon yang muncul dari berita ini adalah tentang sukacita, yang harus juga disambut dengan sukacita. Dan perhatikan di dalam bacaan ini tadi ada pengulangan kata-kata bersorak-soraklah, bersorak-sorailah, bersukacita dan bersukarialah dengan segenap hati. Artinya, saudara, bahwa apa yang
Tuhan sampaikan itu, apa yang Tuhan firmankan itu adalah suatu pekerjaan tentang kebebasan, suatu pekerjaan tentang kelepasan yang harus disambut dengan sukacita. Karena sukacita yang diberikan Tuhan itu totalitas, dan yang harus juga disambut oleh manusia juga adalah sukacita yang totalitas. Kegembiraan di dalam menyambut kedatangan Tuhan sebagai penyelamat merupakan sebuah respon yang menunjukkan bahwa itu betul. Contoh yang mungkin saya bisa gambarkan dengan kehidupan sehari-hari, ya, ketika saya kuliah lanjut di kampus saya di Malang, kami kontrak di satu rumah, dan waktu itu Stevi masih TK A, ya, TK besar, dan kami masak sendiri karena memang ada dapurnya. Nah, kalau saya dengan ibu kuliah, kami pulang kuliah baru masak gitu. Ya, karena yang jaga Stevi ada anak remaja itu, dia agak kurang bisa masak. Ya, orang goreng dengan minyak kelapa, dia dengan goreng dengan minyak tanah. Ya, jadi satu waktu kami mau makan, belanja dulu di seberang jalan kami itu ada warung. Saya ajak Stevi lah ke warung. Ya, dan belanja ini. Warungnya, tukang warungnya senang sekali ibu-ibunya. Jadi sebagai bentuk senangnya dia tawarkan permen sama Stevi. Ayo nak, ini permennya. Stevi korek-korek saya bilang ambil. Dia nggak mau, dia suruh saya ambil, dia malu. Dan saya ambil. Terus saya bilang, makasih dong. Iya tante, terima kasih. Dan saya lihat wajahnya tulus sekali waktu dia bilang, iya tante, terima kasih. Waktu pulang saya bilang, kenapa kamu udah ambil? Kan tangan Evi kecil, tangan papi kan gede. Kalau Evi ambil paling 2, kalau papi bisa 10 gitu. Oh, pintar juga nih anak akalnya. Ya, setengah bulus. Ya, oh, pantas waktu saya ambil, dia kasih dia senang sekali. Dan waktu dia nyampaikan terima kasih itu tulus sekali, senang sekali. Terima kasih ibu. Dan wajah seperti itu menunjukkan bahwa ada satu kegembiraan yang dia nggak bisa tahan, yang dia ungkapkan lewat kata-kata dan juga wajahnya, gestur tubuh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang juga diharapkan ya oleh Allah ketika dia menyampaikan kabar baik, kabar tentang kelepasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Allah ingin supaya mereka itu sungguh-sungguh menyambut dengan totalitas sukacita ini. Dan memang orang-orang Israel betul-betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar lagi kita semua akan merayakan Natal. Ya, bahkan kita sudah mempersiapkan sejak tanggal 1 Desember. Ya, kita sudah siapkan. Saya kehilangan momen dalam beberapa hari ini karena ada di Sumbawa. Ya, tapi saya lihat dari P3MI dan lain sebagainya, wah, luar biasa sekali. Ya, saya ingat Bibi tanya, Pak, bambu itu boleh nggak dipakai? Ya, padahal bambu itu memang saya bawa untuk dipakai. Ya, tapi karena ragu-ragu, Pak Jim bilang pakai, jangan banyak-banyak. Padahal saya masuk, itu semua dipakai untuk dekorasi kita. Dan setelah jadi, wah, luar biasa sekali ya. Pohon Natal, lalu ada palungan yang luar biasa. Ada bayi ajaib. Ya, zaman dulu bayinya pakai sarung, ini pakai jeans. Mantap sekali. Ya,
Bayi ajaib ini ya. Tadi saya bilang sama Putri, tolong carikan kain karena bayinya kedinginan kena AC. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita sudah mengerjakan ini dalam rangka menyambut satu sukacita Natal. Ya, kita dituntut untuk juga bersukacita. Tapi ada berapa banyak orang yang menyambut Natal hatinya nggak sukacita. Hatinya masih penuh dengan berbagai macam pikiran-pikiran negatif. Banyak hatinya yang mungkin tidak rela, tidak penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita belum yakin tentang apa yang Tuhan gambarkan dan Tuhan sampaikan melalui nabi dan hamba-hambanya. Harus disambut dengan sukacita. Ketika kita mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan Natal, harus dengan sukacita. Disuruh dan diminta bersihkan lantai, bersihkan dengan sukacita. Disuruh merangkai semua hiasan-hiasan ini, lakukan dengan sukacita. Mungkin kita dituntut juga bukan hanya tenaga aja, uangnya juga. Supaya apa? Supaya kita bisa membiayai diri kita sendiri, perayaan kita sendiri. Intinya adalah di dalam melaksanakan dan menyambut apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai berita sukacita, harus ada pengorbanan yang kita juga bisa berikan di dalam menyambut hari yang penuh dengan sukacita ini. Saudara, yang menjadi pertanyaan sekarang, alasannya apa Tuhan menghendaki bangsa ini ya menyambut segala sesuatunya dengan penuh sukacita? Ya. Pertama, saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-15, Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu, Ia telah mengenyahkan musuhmu. Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi pada malam petaka. Saudara, alasan pertama adalah kita harus tetap dihukum sebenarnya. Karena dosa kita harus tetap diganjari dengan hukuman kekal. Kalau apa yang disampaikan di dalam kitab Wahyu, kita dimasukkan di dalam lautan api yang menyala-nyala, dan kita tidak mati di sana, tetap dalam kondisi sadar dan merasakan panasnya api yang menyala-nyala. Dan itu terjadi seumur hidup. Kita semua akan alami itu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itu semua sudah disingkirkan Tuhan. Musuh-musuh sudah dikalahkan. Artinya apa yang harus kita alami tidak lagi jadi kita alami. Kenapa? Karena Allah yang nantinya akan menggantikan hukuman-hukuman itu dan menyingkirkan semua hukuman-hukuman itu dengan kerelaannya untuk datang di tengah-tengah umat manusia. Dan ini satu berita yang luar biasa yang harus disyukuri. Karena apa? Karena kita tidak lagi mengalami kematian. Kita tidak lagi mengalami penyiksaan yang abadi, tetapi kita mengalami sebuah kondisi hidup yang baru, yaitu hidup yang kedua bersama-sama dengan Tuhan. Maka tidak salah kalau di dalam kitab Injil Matius pasal yang 14, Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tidur, ya. Banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Kalau nggak ada banyak tempat tinggal, aku nggak katakan ini. Tapi aku katakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Ini sebuah janji Tuhan yang luar biasa, yang ingin disampaikan kepada Tuhan bahwa aku ada di sini, kamu juga ada di sini. Kalau aku ada di tengah-tengahmu, maka kamu juga harus ada di dalam hidupku. Di mana aku berada, di situ juga kamu berada.
Dan ini menunjukkan sebuah janji tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus. Sebuah nubuatan yang luar biasa tentang kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Yang ayat selanjutnya, saudara, ayatnya yang ke-17 mengatakan, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita harus bersukacita karena sumber sukacita itu ada di tengah-tengah kita. Sumber keselamatan itu sedang ada di tengah-tengah kita. Cilakanya kalau ada orang yang tidak merasa bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah dia. Biasanya kalau orang Kristen merasa bahwa Tuhan itu bukan Allah yang Immanuel, dia bisa lakukan apa saja karena dia pikir Tuhan gak lihat. Dia pikir Tuhan gak dengar. Dia pikir Tuhan tidak menyaksikan apa yang dia lakukan. Tetapi kalau orang Kristen percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah dia tahu bahwa Tuhan melihat dia, memantau dia, menyertai dia. Seperti anak kecil TK kami itu mengatakan, Tuhan ada di sini, dia lebih kuat daripada hantu. Kalau anak keharingan, anak animisme saja bisa berkata bahwa ada Yesus di tengah-tengah kita dan dia lebih hebat daripada hantu. Maka orang percaya, orang Kristen harus punya pandangan, pemahaman yang jauh daripada anak ini, sehingga kita dapat mengatur hidup kita dengan lebih baik. Kita punya kesadaran rohani untuk terus berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik, karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sedang dipantau Tuhan, karena Tuhan ada di dekat kita. Demikian juga secara positif, kalau kesadaran tentang Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan kita diizinkan Tuhan mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami sakit, penyakit, dan lain-lain sebagainya, kita tidak terlalu begitu takut. Karena apa? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau dia ada di tengah-tengah kita, dia pasti menjadi penolong kita. Dia pasti akan menjadi penyelamat kita. Dia pasti akan membela kita. Saya ingat masih kuliah dulu ada tamu kami yang ikut ibadah di kampus saya, dan dia dikasih kesempatan untuk bersaksi. Dia adalah seorang Kristen yang punya lahan sawah di daerah Surabaya. Waktu itu masih lahannya sawah banyak ya, sekarang sudah jadi bangunan. Saudara, dia ingat betul itu ketika dia sedang ada di sawahnya, itu jalannya baru, sepeda motor, jalannya itu masih mulus, baru dibuat di tengah-tengah sawah itu. Dan orang Surabaya itu kalau lari kan ngebut-ngebut. Tiba-tiba ada satu sepeda motor lari ngebut, dan begitu tikungan, mungkin dia tikungannya terlalu tajam, masuk ke sawah. Dan sawahnya itu terendam air, lumpurnya cukup hancur halus, dan orang ini terjun ke dalam sawah, kepalanya duluan masuk di dalam lumpur, kakinya yang ada di atas, tapi goyang-goyang begini. Dan bapak ini dia lari cepat-cepat, dia tarik orang itu. Karena kalau tidak cepat ditarik pasti mati, karena mukanya itu sampai di leher ini masuk ke dalam lumpur. Kakinya saja yang bergerak-gerak menandakan dia masih hidup. Dan bapak ini tarik, pegang, tarik, jatuh. Karena waktu dia tarik ternyata celananya yang terlepas. Dia tarik lagi, orangnya bisa diselamatkan. Dengan tergopoh-gopoh bapak ini kemudian tarik nafas, dan dia bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu bapak ini kaget, kalau bilang puji Tuhan pasti Kristen. Dia siram air mukanya supaya bersih, hidungnya disemprot begini supaya lumpur-lumpur
bahasa Jawa dia bilang, Bapak ada apa-apa? Ya enggak apa-apa, puji Tuhan. Waduh, dia bilang, saya kaget. Dia bilang, waktu dia masuk ke dalam dia rasa pasti mati karena sudah gelap sekali, apalagi itu sawah. Pertama dia bilang dia lihat tidak ada orang, dan dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi yang pasti mati itu dia katakan, Tuhan tolong saya. Dan waktu dia bilang Tuhan tolong saya, dia rasakan sebagian tubuhnya ada yang pegang. Dan ternyata bapak petani ini yang tarik dia keluar dari lumpur ini. Ini satu cerita sederhana, tetapi sebenarnya ini dalam sekali saudara maknanya, yang membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Ketika dia dalam kesulitan, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Ada orang di situ yang tarik dia dari lumpur itu dan dia selamat. Kalau kita punya pemahaman bahwa Tuhan ada di dalam tanah, Tuhan ada di udara, Tuhan ada di mana-mana, kita nggak perlu terlalu takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang Immanuel. Nah, selanjutnya saudara, kenapa kita harus bersuka cita dalam menyambut tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita? Perhatikan ayatnya yang ke-14 saudara. Ada kata-kata putri Sion dan putri Yerusalem. Mengapa harus menggunakan kata putri Sion atau putri Yerusalem? Kenapa tidak putra Sion atau putra Yerusalem? Nah, ini sebuah lambang, kata-kata gambaran atau kata lambang yang melambangkan bahwa putri Sion, putri Yerusalem itu adalah pasangannya Allah. Kalau di dalam kitab Perjanjian Baru, gereja Tuhan itu seringkali disebut sebagai pengantin perempuan, yang menggambarkan bahwa Allah itu adalah pengantin laki-laki, gereja Tuhan, orang percaya itu adalah pengantin perempuan. Dalam zaman bangsa Israel, orang Israel itu adalah putri Sion, putri Yerusalem, pasangan dari putra anak Allah. Ini adalah satu hubungan yang begitu dekat, satu hubungan yang begitu familiar, satu hubungan yang begitu indah dan mesra antara Allah dengan bangsa Israel, antara Allah dengan umatnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau dia begitu tinggi dan menyandingkan kita sebagai pasangannya, maka kita harus bersuka cita secara luar biasa di dalam menyambut kehadiran Immanuel. Kenapa? Karena dia akan terus menjadi pendamping sekaligus pembela di dalam hidup kita masing-masing. Mana ada seorang suami yang membiarkan istrinya diganggu oleh orang lain, kan? Mana ada seorang suami yang membiarkan istrinya diolok-olok orang lain? 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya ingat sekali di pasar pagi, tukang parkir pegang pantat dari seorang ibu yang jalan dengan suaminya, dan ternyata suaminya orang asli Dayak, tukang parkirnya dari Madura. Suaminya nggak terima, dia aja jarang pegang pantat istrinya, ini sekarang tukang parkir pegang pantat istrinya. Dia marah-marah. Si tukang parkir juga marah-marah. Yang satu marah-marah dengan logat Dayak, yang satu marah dengan logat Maduranya. Nggak ketemu. Dan akhirnya si Madura cabut celurit, dia timpas bapak ini dan meninggal dunia. Saya ingat sekali, warga Dayak pada waktu itu memberikan deadline 15 Maret. Orang itu harus sudah ditangkap. Kalau tidak, semua orang Madura di kota Banjarmasin ini
mati dibunuh. Banyak sekali orang-orang Chinese yang susah sekali. Kenapa? Karena pembantunya pada hari pulang takut mati. Pulang semuanya, hilang semuanya. Pasar-pasar yang penuh dengan orang Madura juga hilang semuanya. Karena pasti akan dibunuh kalau sebelum tanggal 15 Maret pada waktu itu orang ini ditangkap dan akhirnya ditangkap. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sebuah penghinaan terhadap budaya orang Dayak. Tak ada yang terima. Ya, siapapun juga tidak terima, pasangannya diganggu, dipermainkan, diolok-olok, dibully, tidak mau dia. Allah pun begitu. Dia tidak mau orang Israel direndahkan terus, dihina terus, walaupun mereka sedang berada dalam masa hukuman. Tapi Tuhan Allah tidak terima bangsa itu dihina, direndahkan sebagai rakyat. Bela dengan mengatakan bahwa satu waktu nanti akan datang yang namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah juga tidak rela kalau orang percaya dipermainkan oleh dosa, manusia dipermainkan oleh dosa. Karena saya dan saudara itu adalah pengantin wanitanya Tuhan. Dia akan membela kita, menyertai kita, dan senantiasa melakukan proteksi-proteksi. Sehingga kalau orang sudah percaya kepada Tuhan, nggak mempan dengan berbagai macam santet-santet. Ya, nggak mempan, saudara. Kenapa? Karena di sekeliling hidup kita itu dipenuhi dengan rohnya yang kudus, yang kuat luar biasa. Setan gak sanggup untuk menghancurkan kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam menyambut perayaan Natal yang mengingatkan saya dan saudara tentang kehadiran Immanuel, Allah beserta kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menginginkan kita menyambutnya dengan sukacita. Sukacita seperti apa? Yang dikatakan tadi, segenap hati. Apapun rintangannya, kita harus tetap bersukacita. Apapun hambatan halangannya, kita harus tetap terus berjuang. Karena itu yang dirindukan oleh Tuhan. Sebab Dia berjanji, Dia akan ada di tengah-tengah kita sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi ini kami disapa dengan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali tentang nubuatan daripada Immanuel, yaitu Tuhan yang beserta dengan kami, yang sudah Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Di dalam masa-masa hukuman yang mereka jalani, penderitaan yang mereka alami, Tuhan menjanjikan pembebasan kepada mereka. Demikian juga dengan setiap kami, ya Tuhan. Orang-orang di zaman ini, Engkau sudah bebaskan kami melalui kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Allah yang beserta dengan kami, Immanuel, di dalam Yesus Kristus, yang telah membebaskan kami dari hukuman dan belenggu dosa, dan yang telah membebaskan kami juga dari berbagai macam ikatan-ikatan kuasa dosa lainnya. Dan Dia memberikan terus kepada kami sebuah kemenangan demi kemenangan yang harus kami sambut dengan sukacita, yang harus kami sambut dengan kegembiraan, yang harus kami sambut dengan sorak-sorai, yang dengan segenap hati, ya Tuhan. Karena ini adalah kemenangan sejati, kemenangan yang membawa kami kepada keabadian bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kebenaran ini menguatkan kami dan memampukan kami untuk terus bersukacita di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, baik kedatangan yang lalu maupun kedatangan untuk yang kedua kalinya nanti, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Demikian firman Tuhan, sebab Dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keras hatimu seperti dengar riba, seperti pada hari di masa kita yang dulu. Dalam mengumpulkan persembahan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Sambil mengiringi jalannya persembahan, kita nyanyikan nyanyian rohani metode 40, muliakanlah Allah.
bersyukur diberikan kesempatan untuk boleh mengambil bagian di dalam pelayanan gerejamu di tempat ini melalui persembahan yang sudah dikumpulkan. Kami bersyukur karena dalam sepanjang hidup kami ada begitu banyak berkat Tuhan yang Engkau sudah salurkan, sehingga kalau pada waktu pagi ini kami dapat mempersembahkan segala sesuatunya, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang telah mendahului pemberian dan persembahan kami. Biarlah Engkau menggunakan dan memakainya melalui tangan-tangan hamba-hambamu dalam pelayanan gereja ini, agar supaya keuangan ini boleh dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Dan kami berdoa kiranya Tuhan Yesus sendiri terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupmu, dan senantiasa bersukacitalah oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, yang beserta dengan kita. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa dan melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah kita dan telah memberkati kita dengan keselamatan yang daripadanya, dan kiranya penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk dan pada waktu teduh Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan marilah kita bersalam-salaman satu dengan yang lain.
Tuhan.